kami sering sampaikan kalau anak-anak kita itu sering mohon maaf buka konten-konten yang dalam tanda kutip itu negatif gitu. Negatif. Itu saya kira tidak seberapa bahaya. Yang jauh lebih berbahaya jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV berkunjung ke kediaman Yai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Kediri. Kita akan mengobrol ini tentang sejumlah hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja ini karena bertepatan dengan Hari Santri, kita Radar Kediri TV ingin tahu sebenarnya bagaimana sih Gus Ab, Yai Abu Bakar ini biasa dipanggil Gus Ab. Gus Ab melihat tentang santri masa kini itu mungkin bisa dipaparkan Gus Ab. Bagaimana seharusnya santri masa kini itu terlihat dan berdaya di masyarakat? Ya. Terima kasih. Sebelum ke masalah santri masa kini, kita tahu bahwa pemerintah melalui keputusan Presiden tahun 2015 nomor 22 ini Pak Jokowi, Pak Presiden telah membuat satu keputusan bahwa tanggal 22 Oktober itu Hari Santri Nasional. Ini sebuah pengakuan dari bangsa dan negara kita, pemerintah, bahwa peran santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita tercinta ini sangat besar andilnya, sangat memberikan kontribusi di dalam merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka pemerintah mengapresiasi, memberikan penghargaan dengan adanya peran santri. Akhirnya menjadi sebuah keputusan Presiden tanggal 22 2015 adalah Hari Santri Nasional. Kalau bagaimana santri yang masa kini, saya kira santri dari dulu dan sampai sekarang stylenya itu sama. Ya, sarungan, ngaji kitab kuning. Cuma akhir-akhir ini kan era digital. Tentu santri harus juga bisa mengikuti perkembangan. Apalagi kalau santri sudah bisa mengeterapkan sebuah dawuh al-muhafadhu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya bahwa budaya pondok pesantren santri itu tetap harus dipertahankan. Ngaji kitab kuningnya, takdim kepada guru dan kiainya, mencari sanad di dalam belajar, tidak hanya mengandalkan ngaji secara virtual saja melalui media sosial saja. Ini tetapi jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan zaman era digital ini. Nah, ini peran santri ke depan bagaimana tidak hanya paham dengan agama tetapi bisa mengikuti perkembangan zaman, namun tidak keluar dari rel-rel ajaran agama yang sudah kita yakini. Dalam pengajaran pondok misalnya, atau kemudian yang ada di pesantren-pesantren masa kini maupun yang salaf begitu, apakah itu sudah diterapkan, Kiai? Maksudnya pengembangan ke diri yang lebih terbuka, modern, dan kemudian paham akan teknologi itu seperti apa sebenarnya harapan dari Gus Ab misalnya terkait dengan pengembangan pembelajaran di pondok misalnya? Kalau menjadi ukurannya gini aja, pondok pesantren di Kediri itu kan yang paling besar jumlah santrinya banyak itu kan pondok pesantren Lirboyo. Di Lirboyo itu sekarang sudah ada Ma'had Ali, ada sekolah yang disamakan dengan kuliah, mahasiswa santri, santri ya. Sehingga
tamat dari Pondok Pesantren Lirboyo itu sudah S1. Artinya bahwa di sini menunjukkan bahwa pondok pesantren mengikuti ijazah formal itu juga penting untuk melengkapi kebutuhan menghadapi era zaman yang perlu kita ikuti, sehingga pondok pesantren menyambut baik dengan Ma'had Ali. Pemerintah pun memberikan kelonggaran sehingga tamatan dari Pondok Lirboyo itu sudah sarjana S1, dan tentunya pelajaran-pelajaran itu otomatis ada tambahan pelajaran mata kuliah yang itu menunjang bagaimana santri juga bisa mengikuti perkembangan itu tadi. Nah, ini sebuah jawaban yang pasti, yang jelas, bahwa tidak hanya kita fanatik pada itu, tetapi juga berkembang gitu ya. Gitu. Artinya kalau bisa dibilang saat ini santri harus adaptif tapi nggak kehilangan jati dirinya gitu ya. Betul sekali. Betul. Jadi ada inovatif, ada kreativitas. Tapi nggak kehilangan itu tadi, takdim dengan gurunya. Saya kira banyaklah di media-media sosial bermunculan dai-dai yang masih gitu ya? muda, yang berpotensi, yang berkualitas, dan nyatanya juga ya mampu begitu. Iya. Untuk mengimbangi perkembangan itu tadi. Kalau kita bicara Hari Santri, Gus Ab, ini kan selalu ada kaitannya gitu. Walaupun baru ditetapkan 2015 begitu, tapi tanggal 22 Oktober sendiri ada kaitannya dengan resolusi jihad gitu. Resolusi jihad. Nah, bagaimana itu bisa dimaknai di zaman ini gitu, jihad itu sendiri? Kalau hari ini memang jihad yang kita maksud tidak sama dengan jihad pada saat itu. Iya. Kalau jihad itu kan fisik dulu. Saat itu melawan Belanda lah. Melalui Belanda, kita peperangan secara fisik, angkat senjata. Tetapi sekarang jihadnya itu jihad ideologi, jihad sebuah pemahaman, sebuah keyakinan. Bahkan kami sering sampaikan, kalau anak-anak kita itu sering, mohon maaf, buka konten-konten yang dalam tanda kutip itu negatif gitu. Itu saya kira tidak seberapa bahaya. Yang jauh lebih berbahaya kalau menerima kiriman, ada konten, ada informasi, ada ajaan yang itu provokasi, yang itu hoak, yang kadang-kadang menjadikan permusuhan di antara kita. Maka kita harapkan monggolah kita itu tetap pegang alat komunikasi untuk penunjang, tapi di saat semacam itu harus tabayun dulu, harus klarifikasi dulu. Katanya Al-Quran dawakan, inja'akum fasikum binabain fatabayyan. Fatabayyan itu klarifikasi. Jangan gampang menerima informasi yang tidak jelas. Nah, jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing. Kadang-kadang mohon maaf, itu provokasinya menginformasikan bahwa guru ini, kiai ini, padahal itu kiai kita. Belum tentu. Atau itu potongan-potongan yang sengaja diselewengkan gitu. Iya. Nah, itu yang artinya santri masa kini begitu menghadapi tantangan yang begitu berat. Jadi jihad di sini tidak hanya jihad secara fisik karena memang tidak ada peperangan, tapi jihad ideologi. Itu yang justru lebih berat. Yang lebih berat. Ya. Mungkin ada saran dari Gus Ab, bagaimana kemudian santri-santri ini bersikap gitu terkait perkembangan zaman, teknologi, digitalisasi, kemudian juga ada masalah mungkin radikalisme begitu. Itu bagaimana santri harus bersikap? Jadi gini, santri harus ngaji secara menyeluruh, secara utuh. Secara utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga di dalam memahaminya itu wawasannya luas, tidak sempit, tidak menganggap kalau 10 itu harus 5 tambah 5, tidak menganggap bahwa kalau 10 itu kalau tidak 5 tambah 5 itu salah.
Padahal bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Artinya kalau ada santri yang menganggap bahwa jumlah 10 itu harus 5 tambah 5, selain itu salah, selain itu tidak benar, oh berarti ngopinya kurang pahit itu. Sama kurang jauh ya? Ya, sama kurang jauh. Iya, kira-kira begitu. Artinya harus terbuka juga ya, harus terbuka juga. Harus punya wawasan. Kayak di saat pandemi ini ada jalan yang ada sekat-sekat istilahnya, ditutup jalan ya. Lockdown. Di lockdown. Kemudian ada penyekatan. Kalau kita taunya jalan itu, maka kita akan kembali. Tapi kita perlu kan tahu jalur tikus, kita jalur alternatif yang lain. Nah, artinya begini gambarannya, kalau kita tidak tahu jalur alternatif, maka ya akan terhenti di situ. Nah, hukum pun juga begitu. Memang hukum agama itu sangat luas, bisa jadi contoh yang sederhana, misalnya dulu itu kan nggak ada yang namanya transaksi online, jual beli online nggak ada. Tapi kitab punnya sudah menjawab sejak dulu bagaimana hukumnya transaksi online. Itu pelajaran di pondok pesantren. Ya. Artinya sebenarnya ajaran-ajaran lama sebenarnya juga adaptif begitu ya dengan perkembangan zaman gitu ya. Ya cuma mungkin memaknainya gitu ya. Jadi semacam kejadian saat ini yang sebenarnya sudah terjawab sekian ratus tahun yang lalu. Gini terakhir Gus, ini terkait dengan Hari Santri 2021 ini kan kemudian tagline-nya santri siaga jiwa dan raga. Nah ini mungkin kalau dari pemaparan Gus tadi yang penuh dengan tantangan begitu, ini mungkin pas ya, karena harus siap secara jiwa dan raga. Itu bagaimana Gus? Santri siaga jiwa dan raga. Begini ya, kita tahu bahwa dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita itu ada raga yang bentuknya anggota tubuh, ada jiwa, hati. Kemudian di dalam kitab kuning diterangkan kita itu jumlah ilmu sangat luas, ilmu sangat luas, tetapi bisa ditarik kesimpulan, disimpulkan ilmu itu mencakup 3 hal. Yang pertama al-ilmu yusahihul ibadah, ilmu yang menjadi standar keabsahan ibadah. Yang kedua al-ilmu yusahihul akidah, ilmu yang menjadi ukuran standar kebenaran akidah. Dan yang ketiga adalah al-ilmu yusrihul qalba, ilmu yang menjadi ukuran bagaimana agar hati kita bersih. Nah, santri itu sudah didoktrin itu. Nah, saya kira santri siaga jiwa raga sangat tepat. Jangan hanya raga saja, intelektualnya itu penting, tapi spiritual juga penting. Akidah kolbu gitu ya. Jadi sama dengan ikro, tidak hanya ikro membaca, tidak hanya pengetahuan umum, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Intelektual bagus, harus bagus. Kemudian tidak cukup hanya intelektual, tapi spiritual. Oke. Gitu. Terima kasih Gus atas obrolannya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi yang menonton dan bisa memberikan pesan-pesan yang baik, positif bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.